pada cuma tahu ya udah ada wedding day, udah gitu. Kayak sisanya aspek-aspek lainnya lupa diperhatikan. Akhirnya itu pun umur nggak menjamin bahwa dia siap. Banyak sekali Kak Vita mengatasi teman-teman, ya ada beberapa teman-teman yang terikat dengan hutang di credit card. Di 20-an itu tuh memang fase-fase di mana kita tuh udah galauin tentang masa depan kita tuh harusnya ngapain sih. Lifters, are you ready to lift up your life? Teruntuk kamu yang mau berkembang, kamu berada di tempat yang tepat banget. Karena Life Lift ada untuk kamu yang mau belajar dan berkembang untuk jadi yang lebih baik. Aku, Jo, akan jadi teman berkembang kamu. Awal bulan makan Kentucky, akhir bulan makan Indomie. Lifter, siapa nih yang kayak begitu? Baru dapat uang, puff, langsung hilang. Padahal kan untuk bertahan hidup kita butuh uang. Apa-apa butuh duit. Makanya ngatur keuangan itu penting banget. Apalagi usia kita ini kan umumnya usia kita dapat kerja. Dapat gaji, dapat duit. Penting banget ngatur keuangan. Kenikmatan duniawi itu menggoda banget loh. Ada cimol, ada seblak, ada sepatu, ada tas. Aduh, kalau nggak kegoda hebat banget sih. Tapi kalau kegoda juga nggak apa-apa nih lifters. Karena Life Lift datengin ahlinya. Ada Kak Vita, a certified financial planner yang bakal bantu kita ngatur keuangan kita. Gimana nih Kak Vita? Caranya kita ngatur keuangan biar kita awal bulan makan enak, akhir bulan nggak sengsara. 100, 10, 20, 30, 40. Nah, 10 itu apa aja nih? 10 itu untuk kebaikan. Nah, jadi ini kan tergantung kita ya. Masing-masing kan punya agama masing-masing, punya kepercayaan masing-masing, dan juga punya kewajiban agama masing-masing. Nah, kemudian lanjut 20%. Ya, 20%-nya untuk masa depan. Pastikan dulu tujuannya nomor 1. Tujuannya mau kemana dulu nih? Kita nabung, ya kan? Kita siapin dana darurat, kita siapin dana pensiun. Tujuannya kemana dulu nih? Ya, jadi kalau ada tujuan, kita tahu, oh kita misalnya nabung ini, kalau misalnya anak-anak zaman now kan lebih suka untuk pengalaman ya, jalan-jalan, ya nggak apa-apa. Ya namanya juga kita punya penghasilan, boleh-boleh aja gitu ya. Nah, tapi ada posnya. Oke, kita masukin ke dalam pos yang 20% untuk masa depan ini. Terus apa lagi nih? Oh, kalau kita pengen investasi dong. Sekarang kan zaman now nggak anak-anak muda sekarang pengen banget tuh punya melek investasi gitu kan. Nah, tapi Kak Vita anjurkan kalau mau investasi, yang pasti yang daftarnya terdaftar di OJK. Berikutnya 10, 20, 30. 30 itu apa? Nah, kalau misalnya Jo nih, bentar lagi mau masuk ke dalam pernikahan gitu ya. Nah, perlu dong cari-cari rumah bersama pasangan. Ya, berarti kan 30 ini kita harus budgetin untuk cicilan. Cicilan nanti beli rumah atau punya kendaraan seperti itu, ya kan? Nah, dari 30% ini, ya tentunya kalau masih muda, biasanya cicilan pasti untuk konsumtif. Konsumtif itu untuk yang kita pakai, ya. Tapi kalau yang usia-usia kayak Kak Vita nih, bukan untuk konsumtif lagi, ya. Cicilannya itu untuk yang produktif. Berarti dari aset kita bisa menghasilkan uang lagi seperti itu. Tadi 10, 20, 30, sekarang 40-nya supaya jadi 100. Yang 40%-nya adalah untuk kebutuhan hidup. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kebutuhan hidup itu hati-hati karena zaman sekarang kadang-kadang kebutuhan hidup itu agak melenceng dengan gaya hidup. Kadang-kadang nih, misalnya kalau Jo lapar nih, ya kan, mau makan, pengen makan Padang, oke. Nah, Padang itu ada yang harganya ekonomis, tapi juga ada harganya yang spektakuler. Nah, tujuannya apa? Kebutuhannya apa? Kebutuhannya Jo adalah makan masakan Padang, benar nggak? Tapi Jo keluarin duitnya, kalau Jo belinya misalnya Padang yang ini, yang A, paling 30.000 dapat gitu ya. Tapi kalau Jo mau ke Padang yang satunya lagi, bisa ratusan ribu juga bisa gitu loh. Jadi tujuannya apa nih? Kebutuhan hidup atau gaya hidup gitu. Oh iya Kak, ngomongin gaya hidup kayak yang aku bilang tadi. Umur-umur kita ini kan umur yang kita baru dapat kerja. Terus kita mau explore, mau keliling dunia. Nah, keluarlah nih kartu ajaib.
Kakak, kartu kredit. Nah, itu kan artinya kita ngutang ya Kak ke bank. Kalau gitu, kartu ajaib ini membantu atau ngejerumusin kita sih Kak? Hahaha. Sekarang gini, Jo kalau cuma punya koin, coba koin uang, ada dua mata kan, ada di sisi bawah, ada sisi atas, tapi nanti kalau balik ya atas dan bawah gitu kan ya. Nah itu kalau uang aja dia punya dua sisi, pasti kan namanya kartu kredit, pasti ada sisi baiknya, ada sisi nggak baiknya, ya. Sisi nggak baiknya apa sih? Kalau kita kan kalau ngomong yang nggak baiknya dulu nih, yang nggak baiknya apa ya? Kalau kitanya nggak bisa apa namanya kita kebablasan gitu ya. Kalau apa-apa, yang penting gesek ya kan. Nggak ada pos untuk bayarnya, gawat itu ya kan. Karena kartu kredit merupakan apa namanya hutang yang paling besar biaya bunganya ya. Banyak sekali Kak Vita mengatasi teman-teman ya, ada beberapa teman-teman yang terikat dengan hutang di kredit card ya. Nah, itu selain bunganya besar, itu ada biaya penaltinya, ada biaya adminnya juga, bahkan ada yang sampai dikejar-kejar debt collector loh. Nah, itu sisi seremnya ya. Tapi di satu sisi kalau menurut Kak Vita, kredit itu buat Kak Vita secara pribadi itu adalah teman. Apa sih temannya? Ya pertama, kita kan dapat kredit limit ya. Jadi misalnya nih, satu kartu kredit misalnya dapat 40 juta kartu kredit, kita bisa spend sampai 40 juta, benar nggak? Kemudian bayaran juga nggak langsung seketika. Kita bisa delay kan, maksudnya sesuai dengan misalnya sekarang cut off, kemudian spending, terus kemudian pas bayarnya itu ada time-nya kan, ada waktunya. Jadi kan kita bisa lebih mengelolanya lebih baik. Dan yang pasti itu tercatat. Ya, apapun yang kita spending itu tercatat. Jadi kalau dengan catatan kita akan lebih ingat, waduh, aku udah keluarin uang untuk apa aja ya. Kemarin udah beli kekiniannya, beli tas baru, beli sepatu baru. Wah, semuanya udah kelewatan. Ya udah, stop dulu. Kayak gitu, Jo. Jadi kalau kartu kredit sisi positifnya seperti itu. Wah, lifters, masih ada nggak nih yang pusing sama keuangan? Harusnya enggak ya, karena kan Lively udah jelasin banyak banget tips dan triknya. Jangan lupa bedain kebutuhan dan gaya hidup ya. Aku ngerti sih, sebenarnya keuangan itu emang bikin pusing banget. Aku juga ikut pusing kok. Tapi keuangan itu tetap penting untuk kehidupan kita ke depannya. Apalagi kita tuh di umur 20-an. Gak cuma kalian yang umur 20, tapi aku juga. Umur 20 itu ibaratnya kayak anak elang yang dijatuhin dari sarangnya. Gak bisa terbang, gak tahu jalan, gak tahu tuh mau apa. Ujung-ujungnya nanti hilang arah, gak tahu deh. Mentalnya juga belum kuat, belum siap. Aku kasih tahu ya, sebenarnya perasaan itu tuh wajar banget. Biasanya juga disebut sebagai quarter life crisis atau krisis permasalahan di saat umur kamu 20-an. Percaya nggak umur 20-an? Kalau enggak, kita bakal langsung tanya ke ahlinya. Halo Kak Sylvia. Hai. Kakak kan seorang psikolog nih, aku mau nanya. Kalau dari sisi psikologi, wajar nggak sih anak umur 20-an itu feeling lost atau merasa hilang arah? Oke, iya ya. Memang biasanya di usia 20-an itu tuh memang fase-fase di mana kita tuh udah galauin tentang masa depan kita tuh harusnya ngapain sih, apa yang mau kita lakuin di masa depan gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu, ketika kita berada di tahap itu atau mulai masuk ke sana gitu ya, kita boleh nih pertama identifikasi dulu feeling loss-nya apa. Feeling loss terhadap bidangnya atau feeling loss terhadap diri, dimulai dari diri kita. Nah, lifters, bener kan kalau feeling loss di usia 20-an itu wajar. Asalkan kalian tahu, feeling loss-nya itu karena tersesat di bidang yang salah, atau kalian belum kenal nih diri kalian siapa. Karena untuk mencapai yang kita mau kan itu butuh persiapan ya. Nah, persiapannya ini nggak bisa dilakuin kalau kalian belum tahu kan maunya apa. Jadi, kalau udah tahu sumber masalahnya, cepet cari solusinya ya. Tapi Kak, kan cari jawaban tuh nggak segampang ngomong ya. Pasti kita tertekan, pusing, stres gitu ya. Terus kita bisa ngapain nih Kak? Nah, jadi secara garis besar, cara untuk menghadapi sumber stres kita itu ada dua, kita secara emosional dan juga ke masalahnya langsung atau ke solusi
untuk mengatasi masalah atau solusi untuk menghadapi sumber stresnya. Nah, ketika sumber stres itu lebih membuat kita merasa nggak nyaman gitu ya, membuat kondisi emosional kita menjadi tidak stabil gitu ya, perlu diperhatikan bahwa mungkin kebutuhan kita adalah menenangkan diri kita dulu nih secara emosional gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menenangkan diri secara emosional? Bisa misalnya dengan cara berolahraga misalnya, atau mengekspresikan melalui tulisan, lukisan, bercerita sama teman gitu ya, atau mungkin nonton film gitu ya. Jadi membuat kondisi emosional kita stabil dulu, kita meregulasi, kita mengolah emosinya gitu ya, kita sadari kita kenapa, kita lagi ngerasain apa gitu ya. Nah, setelah kita udah jauh lebih stabil gitu secara emosional, baru kita mengatasi sumber stresnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya fokusnya ke sumber stresnya atau ke solusinya, itu berarti berbicara tentang pemecahan masalahnya. Apa sih strategi yang perlu aku lakukan untuk aku bisa menghadapi sumber stresnya, bisa memecahkan masalahnya gitu. Dan jangan khawatir, kedua hal ini bisa kalian lakukan secara fleksibel gitu. Jadi ketika kalian merasa emosi kalian lebih dominan dan lebih tidak stabil, yaitu tadi berarti kalian coba dulu yang fokus ke emosinya. Jadi taking care of your emotionalnya dulu, gitu ya, baru fokus ke masalahnya. Nah, ketika ya udah kalian merasa lebih ready untuk mengatasi masalahnya dulu, baru mengurus yang lainnya, gitu ya, itu nggak apa-apa juga. Jadi diperlukan fleksibilitas kita dan itu tadi ya, bahwa ada yang namanya identifikasi. Jadi kita identifikasi pola kita selama ini menghadapi sumber stres kita itu seperti apa gitu. Apakah kita memang pertama itu perlunya emosional dulu selama ini, atau kita sebenarnya perlunya adalah ke solusinya. Kalau connected sama emosi, artinya stres ini mempengaruhi mental dan perasaan kita ya, Kak? Sangat erat kaitannya, karena apapun yang terjadi di sekeliling kita itu akan berhubungan dengan pikiran kita, perasaan kita, dan respon kita atau perilaku kita gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal di luar lingkungan kita kan punya memaknai sesuatu gitu ya. Oh ini tuh sebenarnya membuat aku merasa sakit gitu kan. Jadi aku sedih, makanya perilakunya menangis misalnya gitu. Nah, jadi emosi itu sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan mental kita gitu. Jadi perlu dipahami juga nih teman-teman, kalau misalnya kalian punya kendala gitu dalam memahami emosi kalian sendiri gitu ya, teman-teman boleh pelan-pelan belajar mengelola emosi gitu. Mengelola emosi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mengidentifikasi, aku lagi ngerasain apa nih gitu, sedih, marah, nyaman, takut, atau sebagainya gitu. Kemudian sadari apa yang membuat aku merasakan emosi ini gitu. Kenapa ya aku sedih? Kenapa ya aku marah? Kenapa ya aku senang? Gitu. Jadi kita bisa memahami situasi-situasi mana yang memicu gitu. Oke, setelah itu pahami apa ya yang aku butuhkan ketika aku lagi sedih, ketika aku lagi marah gitu. Nah, kemudian apa yang bisa aku lakukan ketika aku berada di situasi itu, atau ketika aku sedang merasa marah, gitu. Nah, dengan kita belajar mengelola emosi kita juga punya respon yang jauh lebih efektif. Lister sudah ngerti kan, kalau feeling lost di umur 20-an tuh sebenarnya wajar banget. Stres juga berpengaruh banget sama mental health dan perasaan kalian. Tapi jangan takut, jangan juga dibawa stres. Karena yang paling penting itu, kalian pahamin dulu diri kalian sendiri. Keuangan udah ketata, mental health udah baik. Kayaknya hidup tuh udah oke banget ya. Aku kayak siap menghadapin semua masalah. Karena aku udah kenal sama diri aku. Tapi kayaknya belum cukup nih. Kayaknya masih mau datang masalah nih. Ya, di umur 20 ini bakal datang pertanyaan, kapan kamu punya pacar? Kapan kamu nikah? Kapan kamu punya anak? Kalau udah punya anak, kapan anaknya dikasih adik? Kayaknya nggak bakal berhenti nih pertanyaan. Aku tuh bingung ya, kenapa sih banyak banget tuntutan buat hidup aku? Kenapa banyak juga yang komenin hidup aku?
Padahal kan yang jalan hidup tuh aku. Yang bayar uang sekolah anak juga nantinya aku. Tante, om, kakak, adek, aku tuh belum siap buat jawab pertanyaan kalian. Aku tuh masih mau fokus sama diri aku sendiri. Lagian ya, pernikahan itu kan bukan cuma tentang teman tidur, tapi teman seumur hidup. Ya nggak, Kak Jo? Pernikahan itu butuh banyak banget persiapan kan? Sebenarnya kalau misalnya untuk menikah itu banyak banget yang perlu disiapin gitu. Nggak cuman sekedar dapat pasangan yang dirasa cocok gitu, atau kayak udah pacaran lama nih, udah nyaman, udah terbiasa. Enggak gitu, bukan cuman itu gitu. Karena kesiapan dalam pernikahan ada banyak, mulai dari fisik, mental, emosi, dan juga secara perilaku bahkan. Aduh, mentalku baru aja selamat dari quarter life crisis. Masa udah harus persiapin mental lagi buat nikah sih, Kak? Tapi, maksudnya persiapin mental untuk nikah itu gimana ya, Kak? Apakah kita udah siap berkomitmen gitu? Karena banyak yang pikir, oh berarti nikah mah mirip lah ya sama pacaran gitu, kayak oh beda kalau pacaran nggak cocok bisa putus, kalau nikah nggak segampang itu gitu ya, nggak bisa seenaknya cerai nggak cocok, atau kayak susah ternyata nikah gitu, nggak gitu. Jadi kayak secara mental juga perlu siap untuk berkomitmen, karena umur masih mungkin 20-an pun bisa kok masuk ke pernikahan dengan baik gitu, yang harmonis gitu, karena mereka siap semua ini. Tapi ada juga yang udah umur 30, 40 bahkan, mereka nggak tahu kalau pernikahan tuh aku harus siapin apa aja sih gitu. Pada cuma tahu ya udah ada wedding day, terus ngurus ada bisa makan gitu ya, tapi udah gitu. Kayak sisanya aspek-aspek lainnya lupa diperhatikan. Akhirnya itu pun umur nggak menjamin bahwa dia siap gitu. Iya tuh Kak, bener banget. Aku kenal beberapa orang yang pisah nggak berapa lama setelah mereka menikah. Katanya pasangannya berubah. Beda gitu pas mereka pacaran sama pas nikah. Kasarnya sih ya Kak, itu mah baru kelihatan jeleknya. Tapi dari situ tuh aku beneran belajar banget Kak. Aku kan nggak mau ya kejebak di pernikahan yang nggak nyaman. Apalagi pernikahan itu seumur hidup untuk jangka panjang. Makanya aku tuh hati-hati banget, pelan-pelan banget dalam urusan pernikahan. Tapi sayangnya keluarga aku kurang bisa ngertiin maunya aku. Aku maunya baby step yang pelan-pelan. Kakak kan spesialisasi konflik keluarga. Kira-kira gimana sih Kak caranya aku komunikasiin ke keluarga? Aku kan takut ya hubungan aku sama keluargaku hancur. Kita belum siap, yang pasti pertama-tama kita kita susun dulu gitu ya kalimatnya, bahwa kita mau ngomongin ini secara baik-baik gitu, bukan yang kayak kapan nikah kita langsung marah gitu, kayak apaan sih nanya-nanya terus gitu, atau yang kayak kitanya jadi malah nggak mau, orang dibilang nggak mau tuh. Kalau misalnya kita mau mengkomunikasikan yang baik, kita harus komunikasikan secara asertif gitu, secara penuh respect mengenai komunikasi seperti apa sih yang perlu ada di keluarga gitu, untuk ya ngomongin topik-topik itu gitu. Aku singkatnya itu biasa rumah gitu ya, rumah. R-nya itu respect, U-nya understanding, M-nya mutual, A-nya apresiasi atau appreciation, lalu H-nya ini honest gitu ya. Kalau misalnya kita dalam komunikasi ada respect, artinya kita dengerin, kita atentif saat mereka ngomong gitu ya. Mereka juga pasti akan melakukan hal yang serupa ke kita. Gitu. Kita jaga nada kita, itu kan merespect. Lalu kita understanding, walaupun ada perbedaan pendapat, misalnya orang tua nih tetap kayak memaksakan, udahlah nikah aja, nunggu apa sih, atau kayak udahlah punya anak aja, sepi tau kamu nanti pas tua gitu ya. Itu kita tetap bukannya melawan langsung, tapi kita adakan pemahaman dulu, understanding gitu. Bukan berarti harus menyetujui, tapi memahami dulu gitu. Kemudian M-nya mutual itu ya, yaitu timbal balik hubungannya
Kalau misalnya kita mau didengarkan, kita mau dibalas dengan baik pesan kita, ya di keluarga kita juga harus menampilkan yang serupa kayak gitu. Dan berikutnya apresiasi. Pun kalau misalnya orang tua atau siapapun lah, om tante gitu ya, kasih nasihat mereka tentang menikah, tentang punya anak, ya kita terima gitu, kita apresiasi dulu gitu. Kita bilang thank you udah perhatian sama aku, thank you udah susah-susah kasih saran gitu. Ya, tapi sisanya ya itu terserah kita kan untuk menjalaninya atau enggak gitu. Tapi kita adakan apresiasi dulu itu, dan nggak cuman kritik. Lalu terakhir adalah hak, yaitu honest. Ya kita jujur aja, seperti yang tadi ditanyakan gitu ya, gimana caranya? Jujur aja gitu. Apa alasan kita? Kenapa kita belum siap nikah? Kenapa kita belum siap punya anak? Gitu. Kalau kita akhirnya muter-muter, nanti deh, nggak tahu, banyak alasannya, akhirnya orang tua kan juga atau siapapun lah gitu akan bingung. Ini apa sih alasan sebenarnya, kok kayaknya dia menghindar terus dari pertanyaannya, tapi nggak pernah ada alasan yang jelas gitu. Mungkin karena di sana belum ada kejujuran gitu. Oh, ternyata nggak susah ya, Kak, buat ngomongin hal ini ke keluarga. Ya susahnya sih karena butuh keberanian aja ya, Kak. Nah, lifters, buat kalian yang masih dikejar-kejar sama pertanyaan kayak tadi, boleh banget pakai caranya Kak Joni buat komunikasi sama keluarga. Jangan lupa rumah. Harus komunikasi ala rumah biar kerasa nyaman di rumah sendiri. Gimana nih lifters? Udah dapat banyak insight baru kan dari 3 kakak kece tadi? Ada tentang financial planning, ada mental health, sampai kesiapan buat nikah. Makasih banyak ya kakak-kakak, udah kasih kita insight baru dan pijakan untuk kita berkembang jadi lebih baik. Iya, Sama-sama, sama-sama. Thank you juga buat lifters yang udah temenin aku buat berkembang bareng di Life Lift. Lift up your life. Bye-bye.